Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul alamin yang senantiasa terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya, terkhusus nikmatul Islam dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam wa sunnah, yang disebut oleh para ulama sebagai nikmat mutlaqah, nikmat yang paling besar. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa melanggengkan nikmat ini sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga nikmat sehat serta nikmat aman dan juga waktu luang, dan juga tentunya nikmat hidayah taufik untuk bisa hadir di majelis ilmu secara istiqomah, secara rutin. Ini juga sebuah nikmat yang sangat besar, yang mana nikmat ini juga tidak semuanya mendapatkan. Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba untuk menjadi seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Dan juga nikmat sebagai seorang penuntut ilmu ini hendaknya juga kita miliki sampai akhir hayat kita, sebagaimana para ulama kita dahulu belajar menuntut ilmu itu sampai mereka wafat, sampai mereka meninggal dunia, karena ilmu ini adalah sebagai tameng atau sebagai penjagaan kita dari berbagai macam fitnah, dari berbagai macam syubhat, ya, dan juga syahwat. Karena selama kita masih hidup di dunia ini, tidak ada seorang pun dari kita yang sudah dijamin dengan keamanan selamat dari fitnah. Selama kita hidup, setiap diri kita memiliki kesempatan untuk jatuh dalam fitnah. Maka jalan yang terbaik, jalan yang terbesar untuk seseorang dijauhkan dari fitnah adalah dengan ilmu, duduk di majelis ilmu. Dan seyogianya pada kesempatan sore hari ini adalah jadwal Ustaz Luqman, tapi karena beliau ada uzur, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan kepada beliau. Ya, syafahullahu syifaan ajila la yughadiru saqama la ba'sa tahur insyaallah. Ikhwafillah azakumullah. Dan saya juga menggantikan tidak dengan materi apa yang beliau sampaikan, tapi dengan materi yang saya sampaikan, yaitu materi tentang tauhid, pembahasan tentang rukun iman. Kita melanjutkan pembahasan di hari Jumat yang kemarin. Kita telah masuk pada pembahasan tentang dalil tauhid rububiyah. Dalil tauhid rububiyah, adillatu tauhid rububiyah. Ya. Yang mana dalil tauhid rububiyah, yakni bahwasanya Tuhan atau Rabb itu satu, tunggal, tidak berbilang. Yang mana dalil tauhid rububiyah atau keesaan Tuhan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dalil fitrah dan dalil akal. Dalil fitrah, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan lalu, ini terdapat pada 3 surat diantaranya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 67, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, dan juga surat Al-Ankabut ayat 65 dan surat Yusuf ayat 39. Itu diantara dalil fitrah, bahwasanya manusia secara fitrah menunjukkan adanya Tuhan yang esa. Ya. Secara fitrah manusia mengakui, menetapkan keesaan Tuhan, bahwasanya Tuhan itu tidak berbilang. Terbukti kaum musyrikin dahulu yang mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah, ketika mereka menaiki kapal di lautan, ya, maka fitrahnya mereka hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Karena mereka meyakini bahwasanya Allah sajalah yang mampu menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Adapun Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah di muka bumi ini, hakikatnya tidak memiliki kekuasaan itu, dan mereka sadari betul itu. Ya.
Sehingga ketika dalam kondisi genting, dalam kondisi bahaya, mereka mengikhlaskan ibadah, doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fitrah. Ya. Hanya satu yang dituju, hanya satu arah. Ya. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalil akal. Dalil akal yang diajukan oleh para ahlul kalam yang disebut dengan dalil tamanu', dalil tamanu', dalil saling menghalangi. Yakni jika di sana ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, maka di sana akan terjadi kontradiksi antara, yakni saling menghalangi antara satu dengan yang lain, yang disebut dengan dalil tamanu atau dalilul mumana'ah. Dalil tamanu atau dalilul mumana'ah. Yang telah dijelaskan bahwa dalil tamanu ini terdapat kontradiksi pro dan kontra ya antara atau di antara para ulama, tapi yang kuat bahwa dalil tamanu ini sesuai dengan dalil naqli, yakni dalil tamanu yang disampaikan oleh ahlul kalam dalam hal ini adalah benar dan tepat sasaran ya, sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, yakni khususnya Al-Qur'an ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ikhwas sekalian, di dalam berdalil dengan akal atau logika itu senantiasa mendasarkan itu kepada dalil naqli ya. Dalil akli atau dalil akal ini tidak bisa lepas dari naql Al-Qur'an dan juga As-Sunnah ya. Tidak bisa dalil logika atau akal itu menyendiri bahkan kemudian menyelisih dalil naql, nggak bisa. Dalil akal atau dalil akal ini harus berada atau mengikuti dalil naqli ya. Dan itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan prinsip ini bertabrakan dengan prinsip Ahlul Bid'ah, semisal Mu'tazilah ya, Khawarij dan yang lainnya, khususnya Mu'tazilah yang dalam hal ini mereka lebih mengedepankan akal daripada nakal. Ketika dalil akal ya, atau ketika dalil nakal tidak sesuai dengan akal, mereka tolak itu. Ini tidak benar. Dalil akal atau dalil tamanu dalam hal ini sesuai ya, tepat sasaran ya. Dan ini sudah kita bahas tentang dalil tamanu, karena dalil tamanu ini dibangun di atas dalil nakal ya, berkaitan dengan hal ini. Paling tidak dalil akal dari Al-Quran yang menunjukkan tunggalnya pencipta, yang menunjukkan maha esanya pencipta, ini berkisar pada 3 ayat ya, berkisar pada 3 ayat dalam Al-Quran ya. Ayat yang pertama dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, Allah Azza wa Jalla berfirman, mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilah bima khalaq wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd subhanallahi 'amma yasifun ya. Tidaklah Allah Azza wa Jalla sekali-kali mempunyai anak ya. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau kaum musyrikin. Kaum musyrikin juga menisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla anak. Itu para malaikat dikatakan oleh mereka sebagai anak-anak perempuan Allah. Orang-orang Yahudi menisbatkan Uzair sebagai anak Allah. Orang-orang Nasara menisbatkan Isa ibnu Maryam sebagai anak Allah. Dibantah. Mattakhadallahu min walad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah kekufuran. Dan ini salah satu yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara kufur. Ya, karena penisbatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla anak. Ini sebuah dosa yang sangat besar. Ya, bahkan kufur. Maka tidak layak bagi seorang muslim kemudian mengucapkan selamat ya kepada orang-orang yang mengimani hal tersebut. Maka sungguh sangat miris ketika banyak kaum muslimin yang justru mengucapkan selamat kepada kekufuran. Ya, na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Dan tahun ini kita betul-betul merasakan betapa musibah di akhir tahun ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Dan itu berulang-ulang setiap
akhir tahun, dan banyak manusia yang tidak menyadarinya, dan bahkan semakin parah dan semakin parah. Semakin banyak tokoh-tokoh bangsa yang melegitimasi perbuatan tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini suatu yang sangat berbahaya sekali bagi akidah umat. Ya. Wa ma kana ma'ahu min ilah, wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan kesembahan bersama dengannya. Jika ada Tuhan bersama dengan Allah Azza wa Jalla, la dhahaba kullu ilah bima khalaq. Maka masing-masing Tuhan akan membawa ciptaannya. Wala ala ba'duhum ala ba'd, dan sebagian yang lainnya ya akan mengalahkan sebagian yang lainnya. Sebagian akan mengalahkan sebagian yang lainnya. Akan saling berunggul-unggulan, akan saling bertinggi-tinggian untuk mengalahkan satu yang lainnya. Ya. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ya, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan terhadap Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah memiliki anak, bahwasanya bersama dengan Allah ada kesembahan yang lainnya. Maha suci Allah. Ya. Ayat ini ya sangat jelas sekali menunjukkan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, yakni tunggalnya pencipta. Ya, tunggalnya pencipta. Adapun sisi pendalilannya, sisi pendalilan ayat ini ya seperti tadi kita sampaikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memiliki anak dan juga tidak bersamanya Tuhan selainnya. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam kelanjutan ayatnya, idzan la dhahaba kullu ilah bima khalaq. Ya. Jika demikian maka setiap Tuhan itu akan membawa masing-masing ciptaannya. Ya. Kalau seandainya di sana ada Tuhan selain Allah, ada pencipta selain Allah, ya, maka konsekuensinya sesembahan tersebut juga memiliki sifat rububiyah, dan di antara sifat rububiyah adalah sifat mencipta. Ya. Kalau di sana seandainya di sana ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, maka berarti sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut memiliki sifat rububiyah, yaitu mencipta. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, idzan la dhahaba kullu ilah bima khalaq. Jika demikian, yakni jika ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla yang hak, ya tentu, ya, maka masing-masing Tuhan akan membawa ciptaannya. Ya. Maka dengan asumsi seperti ini, asumsi demikian, ya, maka akan mengharuskan dua hal, yaitu kelaziman. Ini kelaziman jika di sana ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan atau mengharuskan dua hal, atau yang kita sebut dengan kelaziman. Ya. Kelaziman yang pertama, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan ini tidak terjadi, ya. Karena kita lihat alam ini hanya satu, ya, dan tidak ada makhluk-makhluk lain dengan Tuhan mereka. Alam semesta ini adalah satu kesatuan yang diciptakan oleh satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelaziman yang kedua, wala ala ba'dhum ala ba'd. Jika ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, jika ada Tuhan sembahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian dari Tuhan-Tuhan tersebut akan mengalahkan sebagian yang lain. Ya, akan mengalahkan sebagian yang lainnya, saling bertinggi-tinggian, saling menunjukkan kekuasaan siapa yang paling kuat. Ya, yakni bahwa mustahil Tuhan-Tuhan tersebut sama dalam kudrah. Ya, mustahil Tuhan-Tuhan tersebut ya memiliki level kudrah yang sama. Ya, pasti di antara Tuhan-Tuhan tersebut ada yang memiliki kudrah atau kemampuan yang melebihi yang lainnya. Ya. Dan pada akhirnya yang berkuasa adalah Tuhan yang paling kuat. Ya. Pada akhirnya yang berkuasa adalah Tuhan yang paling kuat. Ada sebuah kemustahilan jika ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, Tuhan-Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka memiliki level kuasa atau kudrah yang sama. Mesti ada di antara mereka yang memiliki kudrah atau kemampuan yang melebihi yang lainnya. Dan pada akhirnya yang berkuasa adalah satu. Ya.
Dan dua kelaziman ini jika digabungkan, maka ayat ini selaras untuk dijadikan sebagai hujjah atas dalil tamanu', ya, dalil tamanu' yang disampaikan oleh ahlul kalam, ya, ini selaras. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ini dalil yang pertama, ya, dalil Al-Quran yang menguatkan dalil akli tentang dalil tamanu'. Kemudian dalil yang kedua dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Fasubhanallahi rabbil 'arsy 'amma yasifun." Kalau pada keduanya sekiranya ada di langit dan di bumi, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Ya. Fasubhanallahi rabbil 'arsy 'amma yasifun, maka maha suci Allah Rabb, pemilik arsy, ya Rabbul arsy, 'amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya. Ibnu Rushd menjelaskan sisi pendalilan ayat ini. Ya. Beliau mengatakan, secara logika, jika ada dua raja yang masing-masing melakukan tindakan yang sama dengan raja lainnya, maka tidak mungkin keduanya menghasilkan sebuah kota. Ya, jika ada dua raja mengerjakan jenis perbuatan yang sama, maka tidak mungkin keduanya menghasilkan sebuah kota. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin dua pelaku yang sejenis memunculkan satu perbuatan. Ya. Jika kedua raja tersebut sama-sama bertindak, maka kota tersebut akan rusak. Kecuali salah satu raja bekerja dan yang lainnya menganggur. Ya. Dan tentu sifat menganggur ini bukanlah sifat Tuhan. Ya. Karenanya, kapan terkumpul dua tindakan dari jenis yang sama pada satu tempat yang sama, maka mengharuskan rusaknya tempat tersebut. Ya. Jadi dualisme kepemimpinan untuk mengerjakan satu hal yang sama ini nggak mungkin, mesti akan terjadi kerusakan, ya, pada objek tersebut. Ya. Ini penjelasan Ibnu Rushd. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak sependapat dengan beliau dan memberikan kritikan terhadap penjelasan Ibnu Rushd. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini lebih melihat kepada dalil yang kedua ini, itu berbicara dari sisi tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, bukan tauhid rububiyah. Kenapa demikian? Karena konteks ayat ini, ya, sebelumnya dan sesudahnya, ini adalah bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kaum musyrikin itu menetapkan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bahwa kaum musyrikin itu menetapkan tauhid rububiyah Allah, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Ya. Dari konteks ayat ini adalah berkaitan dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, bantahan kepada kaum musyrikin. Ya, kita lihat kelengkapan ayat ini. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 24. Ya, diawali dengan amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi? Ini sesembahan-sembahan dari bumi. Hum yunshirun, yang dapat menghidupkan orang-orang mati. Ini Allah Azza wa Jalla mengajak orang-orang musyrik untuk berpikir, ya, apakah Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sembahan yang mereka angkat dari bumi itu mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Dan mereka tahu itu, bahwa itu sesuatu yang mustahil. Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan yang mereka sembah di bumi ini tidak mampu melakukan itu, dan mereka menyadari. Kalau demikian, kenapa kemudian dijadikan sebagai sembahan selain Allah? Ya. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada di langit dan di bumi sesembahan-sembahan selain Allah, maka keduanya akan rusak binasa. Jadi sebelum Allah Azza wa Jalla mengatakan lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata,
Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebelumnya amittakhadhu alihatan min al-ardihum yunshirun. Ini berkaitan dengan tauhid ibadah. Kemudian setelahnya juga menjelaskan demikian, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jalla tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan dan mereka yang akan ditanya. Amittakhadhu min dunihi alihah. Apakah mereka telah menjadikan selain Allah Azza wa Jalla Tuhan-Tuhan? Ini maksudnya kesembahan. Ya. Dan ini bantahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap penjelasan Ibnu Rushd berkaitan dengan pendalilan ayat ini. Tapi ala kulli hal ikhwas sekalian, kalau kita baca tafsir ya beberapa ulama tentang ayat ini, maka juga seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rushd, yakni bahwa ayat ini juga menjadi dalil ya atau yang menjadi pijakan tentang dalil tamanu, dalil akal tentang bahwasanya sang pencipta itu tunggal. Tapi di sini kita bisa mengambil faidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menunjukkan kedalaman pemahaman beliau terhadap dalil itu, yang terkadang tidak disampaikan atau tidak dimiliki oleh yang lainnya. Karena kita dalam memahami dalil itu juga tidak bisa lepas dalam sebuah ayat. Ketika kita mengambil potongan ayat itu, kita tidak bisa lepas dari bagaimana awal ayat dan bagaimana setelahnya. Ini berkaitan. Ya. Dan inilah yang menjadi hujjah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan bantahan kepada kaum musyrikin Arab, yaitu membantah kesyirikan mereka dalam uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kita telah mengetahui bahwa kaum musyrikin meyakini keesaan sang pencipta, bahwasanya sang pencipta adalah tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ada di langit. Ya. Lalu kemudian mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi, Tuhan-Tuhan yang banyak. Kenapa mereka menyembah Tuhan-Tuhan tersebut? Tidak lain tujuannya adalah untuk mendekatkan ya diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla sedekat-dekatnya. Ya. Mereka menjadikan orang soleh yang ada di kuburannya untuk kemudian disembah, dijadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan juga untuk mendapatkan syafaat mereka nanti pada hari kiamat. Dua itu tujuannya. Adapun keyakinan bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, mereka sudah yakin. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi ma na'buduhum illa liyuqarribuna walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai penolong, mereka berkata, kami tidaklah menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Maka kalau kita dapati orang di zaman ini ya menjadikan ziarah kubur, misalnya ziarah kubur wali ya, untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mirip dengan ibadahnya kaum musyrikin. Dan juga ahlul kalam dalam hal ini berlebih-lebihan sehingga berusaha mengkaitkan ayat ini dengan dalil tamanu'. Ya. Tapi sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa ada sebagian ulama yang tetap mengaitkan atau menjadikan ayat ini atau dalil ini sebagai penguat dalil tamanu'. Ya. Padahal ayat ini tidak ada kaitannya. Ya. Menurut ahli kalam, ayat ini menjelaskan bahwa jika ada banyak pencipta, maka terjadi kerusakan langit dan bumi. Ternyata kerusakan tersebut tidak terjadi, maka ini menunjukkan bahwa pencipta hanyalah tunggal. Ya. Meskipun kita katakan tadi bahwa tafsir para ulama ya mengarahkan kepada pemahaman ini. Ya, sehingga ayat ini juga disebutkan sebagai dalil tamanu', sebagai dalil akal tamanu' tadi. Ya. Tafsiran seperti ini tidak selaras dengan dalil tamanu' menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya selaras, maka ayat seharusnya itu berbunyi lam yujada, ya, lam yujada,
Yani law kana fihima alihatun illallah lam yujada. Kalau seandainya penafsirannya adalah berkaitan dengan penciptaan, bahwasanya Allah Azza wa Jalla, yakni bahwasanya jika di sana ada pencipta-pencipta selain Allah, ya, maka mestinya ayat yang berikutnya adalah lam yujada, maka langit dan bumi tidak akan ada, tidak akan diadakan, ya. Karena sesuatu yang mustahil akan terjadinya sesuatu yang mana itu dilakukan oleh dua orang dengan pekerjaan yang sama, ya. Tidak akan terwujud ciptaan itu jika ada dua raja atau dua Tuhan, ya, mengerjakan perbuatan yang sama, sebagaimana itu dianalogikan oleh Ibnu Rushd tadi, ya. Niscaya langit dan bumi tidak akan tercipta jika ini berbicara tentang masalah apa? Penciptaan, ya. Nyatanya lebih, ya, ayat ini lebih dekat kepada pembicaraan tentang, ya, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Karena ini bantahan kepada kaum musyrikin yang mana mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka menetapkan sang pencipta hanyalah Allah, ya. Namun di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan la fasadata, niscaya langit dan bumi akan rusak. Nah, ini sisi pendalilan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Nah, sebagian ulama ahlu sunnah kemudian mengambil jalan tengah dengan tetap menganggap bahwa ayat ini juga mengisyaratkan kepada tunggalnya pencipta. Ini jalan tengahnya, diambil, ya, diambil dua-duanya, yang menunjukkan tunggalnya pencipta dan juga, ya, menunjukkan seperti apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dan sisi pendalilannya mirip dengan dalil tamanu', ya, sisi pendalilannya, ya, meskipun tidak sama persis seperti yang disampaikan oleh ahlul kalam. Yakni sisi pendalilannya lebih sederhana dan lebih mudah dicerna oleh kaum muslimin atau masyarakat, yaitu apa? Jika ada dua pencipta yang mengatur alam ini, maka pasti akan ada kekacauan dalam aturan-aturan alam. Itu sisi pendalilannya. Jika ada dua Tuhan, maka akan terjadi kekacauan dalam aturan-aturan alam semesta ini. Ketika kita melihat bahwa aturan-aturan alam semesta ini berjalan dengan baik, tidak ada kekacauan, ya, semuanya berjalan dengan aturannya, ya, seperti bintang-bintang semuanya berjalan pada porosnya, ya, maka kita mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla yang menciptakan, ya, itu semua, ya. Sebagaimana kita saksikan di dunia ini adanya dualisme kepemimpinan, ya, maka menyebabkan kekacauan. Jika ada dualisme kepemimpinan, ya, akan terjadi kekacauan, ya. Di sebuah negara misalnya, tidak usah besar-besarlah, di sebuah yayasan misalnya, ya, di sebuah yayasan mungkin atau di sebuah pondok pesantren mungkin ada dualisme kepemimpinan, ada dua tokoh yang berikan pengaruh, yang satu narik sini, yang satu narik arah yang berbeda, maka akan terjadi kekacauan, ya. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rushd, ya. Hanya saja Ibnu Rushd tidak menganggap bahwa ini adalah dalil tamanu, karena Ibnu Rushd termasuk ulama yang menolak dalil tamanu, ya. Ala kulli hal, dalil ini, ya, oleh sebagian ulama juga dijadikan sebagai dalil akal, dalil tamanu. Hanya saja di sana ada faidah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat ini lebih kepada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Karena bantahannya kepada kaum musyrikin Arab, dan kaum musyrikin Arab tidak menafikan atau tidak mengingkari bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan alam semesta ini. Tapi kemudian dalil yang ketiga, ya, dalil dan Al-Quran terkait dengan dalil akal tentang tunggalnya pencipta, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 42 sampai 43, laqul law kana ma'ahu alihah kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila
subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Katakanlah wahai Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan ya bersama dengan Allah, kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan, idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Jika demikian, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy, akan mencari jalan kepada Tuhan yang memiliki arsy. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Apa makna ayat ini? Sisi pendalilan ayat ini ya, maknanya adalah jika di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Tuhan-Tuhan tersebut itu akan saling baku hantam. Akan saling apa? Baku hantam dan berebut untuk menguasai. Ini salah satu maknanya. Dan ini yang disampaikan oleh sebagian mufassir ya, atau ahli tafsir atau sebagian ulama. Dan ini banyak juga kita baca ketika kita baca tafsir ayat ini, semuanya mengarah kepada pemahaman ini. Tapi ada satu yang berbeda ya, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, beliau memandang bahwa maksud ayat ini ya, jadi ada dua penafsiran pada dua ayat, pada ayat ini. Penafsiran pertama seperti tadi kita sampaikan, bahwa jika ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Tuhan-Tuhan tersebut akan saling baku hantam untuk saling menguasai ya. Penafsiran yang kedua ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini malah beliau membawakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pertama, baru kemudian pendapat yang tadi kita sampaikan, bahwa Tuhan-Tuhan tersebut akan saling baku hantam, sebagaimana juga itu dikatakan oleh ulama yang lainnya ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan maksud dari ayat ini adalah jika terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka mereka pun akan berusaha mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maka Tuhan-Tuhan tersebut pun akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Tuhan-Tuhan tersebut pun akan mencari wasilah, akan mencari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Jadi mereka akan mencari jalan, mencari wasilah untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, lalu untuk apa kemudian Tuhan-Tuhan tersebut disembah? Itu. Apa manfaatnya, apa gunanya kemudian manusia ya menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena jikapun ada sesembahan selain Allah, maka sesembahan-sembahan tersebut pun akan mencari amalan untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57 ya. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ulaika alladziina yad'uun yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Mereka ulaika alladziina yad'uun, mereka yang seru, mereka orang-orang yang diseru, disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Para malaikat, para nabi, orang-orang saleh yang diseru selain Allah Azza wa Jalla ya. Hakikatnya apa? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari kepada Allah Azza wa Jalla wasilah, yaitu amal saleh, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah dan siapa yang paling mengharapkan rahmatnya dan takut kepada azabnya. Jika kondisi orang-orang yang diminta, yang disembah selain Allah Azza wa Jalla demikian, maka kemudian kenapa diangkat sebagai apa? Ilah, sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Jika kondisi mereka seperti itu ya. Lagi-lagi ini juga ya pendapat yang subhanallah menunjukkan kedalaman
ya pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap dalil. Ya. Jadi juga disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di kemudian mengatakan, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa makna ayat ini juga yakni bahwa jika di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka Tuhan-Tuhan tersebut akan saling baku hantam untuk ya saling menguasai. Ya. Maka demikian, jika demikian, ayat ini maknanya sama dengan ayat yang pertama tadi. Ya, ayat yang pertama tadi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah, idzan ladhahaba kullu ilah bima khalaq. Wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun." Maknanya sama dengan yang pertama. Ya. Dan juga ya, ayat ini juga sebagaimana seperti halnya surat Al-Isra ayat 57, juga seperti dalam surat Al-Furqan ayat 17 sampai 18. Ya. Ayat 17 sampai 18 surat Al-Furqan, nanti bisa antum cek ya. Sama maknanya ya. Ini khawfillah azakumullah. Ya. Ini 3 dalil dari Al-Qur'an yang menjadi pilar atau menjadi tiang ya, adanya dalil akal tentang tunggalnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana kita katakan ya bahwa dalil akal yang dijadikan oleh ahlu sunnah sebagai dalil itu semuanya harus memiliki dasar dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Tidak bisa dia berdiri sendiri ya. Nah, dengan demikian selesai pembahasan tentang adillatu tauhid ar-rububiyah ya, dalil-dalil tentang tauhid rububiyah. Dari pembahasan yang pertama ya, dalil tentang wujud, dalil tentang adanya Sang Pencipta, adillatu wujudil khaliq, dalil-dalil tentang adanya pencipta. Dan yang kedua, adillatu tauhid rububiyah, dalil tentang tunggalnya sang pencipta. Pada hakikatnya dua hal ini, dalil tentang wujudnya atau adanya Sang Pencipta dan dalil tentang bahwa pencipta itu tunggal ya atau esa, ini sama-sama ditunjukkan oleh fitrah, sama-sama ditunjukkan oleh fitrah, dan juga sama-sama ditunjukkan oleh dalil akal. Dan dalil akal ini ya bersumber dari dalil nakal, yaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena ahlu sunnah itu senantiasa mengedepankan dalil nakal dan dalil akal mengikuti nakal, bukan akal mengikuti nakal ya. Ini harus kita pahami betul-betul sehingga kita bisa menempatkan ya dalil sesuai dengan tempatnya. Karena terjadi banyak kesalahan ketika seorang menempatkan dalil bukan pada tempatnya atau salah dalam memahami dalil ya. Kemudian berikutnya ya, kita akan berbicara tentang ahkam tauhidir rububiyah ya. Dan ini masih bab yang pertama, ahkam tauhid rububiyah. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan tauhid rububiyah ya. Di sana ada hukum-hukum yang berkaitan dengan tauhid rububiyah ya. Yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam al-khalq ya, al-mulk dan at-tadbir. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dan dalam at-tadbir atau pengaturan ya. Yang mana ini adalah 3 pilar tauhid rububiyah ya. 3 pilar tauhid rububiyah yaitu al-khalqu, al-mulku, dan at-tadbir ya. Penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan ya. Dan ini sudah kita singgung di awal ketika kita berbicara tentang tauhid rububiyah ya. Bahwasanya ketika kita berbicara tentang tauhid rububiyah, ini tidak bisa lepas dari 3 hal ini ya. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan ya, kepemilikan, dan pengaturan ya. Dan banyak dalil yang menyebutkan tentang hal ini ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala
Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Ya. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan, yaitu berpaling dari tauhid ibadah. Ahkamu tauhid rububiyah. Hukum-hukum tauhid rububiyah. Ini hukum-hukum yang terkait dengan tauhid rububiyah. Yang pertama, kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan, bahwasanya Dialah satu-satunya yang menciptakan. Dalam al-mulk, kepemilikan, bahwasanya Dialah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla, yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dalam at-tadbir, jadi pengaturan. Ya. Semua yang terjadi di muka bumi ini terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla, dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turun dan tidaknya itu hujan. Ya. Allah turunkan di mana, berapa kadarnya, semuanya itu dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka termasuk yang bisa mengurangi atau mencederai tauhid seorang, ya, ketika dia meyakini, bahkan itu termasuk perbuatan syirik, ketika dia meyakini bahwasanya di sana ada selain Allah Azza wa Jalla yang mengatur hujan, atau bisa memperhatikan hujan, ya, atau menahan hujan. Ya, subhanallah. Yang mana ini ya, termasuk fitnah yang mewabah di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla ketika berbicara tentang rububiyahnya, ya, rububiyahnya, ya, itu dalam hal penciptaan makhluk, ya, maka ini, ya, sekaligus juga sebagai peringatan kepada hamba bahwa jika kalian telah menetapkan bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya tidak pantas bagi kalian kemudian beribadah kepada selain Allah, atau mempersembahkan ibadah kalian juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika itu Allah Azza wa Jalla, ya, dalam ayat ini mengatakan la ilaha illahu. Ya, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadah dengan benar kecuali Dia. Fa anna tufakun, maka mengapakah kamu berpaling? Ya, ini berpaling dari apa? Berpaling dari tauhid. Berpaling dari tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang mengajak kalian hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian telah menetapkan bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ya. Rabb kalian yang seperti apa? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Wal ladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah Azza wa Jalla banyak mengaitkan perintah untuk beribadah hanya kepadanya dengan nikmat Allah Azza wa Jalla berupa penciptaan. Bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki. Maka tidak pantas, ya, kemudian kita menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Ya. Maka di antara hukum tauhid rububiyah, ya, adalah bahwa tauhid rububiyah ini merupakan konsekuensi, ya, kepada tauhid uluhiyah. Ya. Bahwasanya tauhid rububiyah ini merupakan konsekuensi atau kelaziman kepada tauhid uluhiyah. Karena hanya Allah Azza wa Jalla sendiri yang mencipta, mengatur, dan memiliki alam semesta ini, maka tidak boleh, ya, kemudian Dia disekutukan dalam ibadah. Ya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'dzam. Saya pernah bertanya kepada Nabi, dosa apa yang paling besar? Qal, Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla sekutu, sedangkan Dia adalah zat yang telah menciptakanmu. Ya, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa
syirik. Ya, kita menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla sekutu dalam ibadah, ya, atau sekutu dalam rububiyah, ya. Sedangkan Dia yang telah menciptakan kita, ya. Kemudian juga di antara hukum yang berkaitan dengan tauhid rububiyah adalah bahwa Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki, kapan saja dan di mana saja, ya. Karena Allah Azza wa Jalla fa'alun lima yurid, ya, maha melakukan apa yang Allah kehendaki, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, ya. Kemudian kapan saja dan di mana saja. Ya, ini harus kita yakini berkaitan dengan hukum tauhid rububiyah. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan ahkam tauhid rububiyah insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.